Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal Waalaikumsalam. mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa kembali di kelas ini, di jurusan ilmu hadis ini ya. Kita akan melanjutkan ya diskusi kita tentang takhrij hadis. Kemarin kita sudah mendiskusikan tentang definisi kitab-kitab ya, kitab-kitab hadis, yang kalau kita mau mencari hadis ya harus di kitab-kitab hadis kalau dalam ilmu takhrij hadis, atau kitab-kitab yang sifatnya sekunder gitu ya. Nah, di sesi kali ini kita akan mempelajari ya apa yang disebut dengan kamus hadis ya. Jadi ketika kita melakukan takhrij, kita hendaknya ya menggunakan kayak indeks gitu ya. Atau kalau kita melakukan kajian ilmiah, kita buka dulu yang namanya ensiklopedia ya, atau apa namanya, kamus atau kajian tertentu begitu ya. Nah, misalnya kita ingin mengkaji tentang Islam, kita buka ensiklopedia tentang Islam, apa saja hal-hal terkait dengan Islam ya. Kalau kita membahas tentang hadis, kita bahas dulu apa itu hadis, lalu kita rujuk ya pembahasan-pembahasan yang diulas di dalam sebuah ensiklopedia ini ya. Kemudian kita baru masuk ke kajian ulasan yang lebih detail. Nah, demikian pula dengan mencari hadis. Dalam takhrij hadis, mencari hadis ini tidak langsung ke kitab hadis ya. Dalam praktiknya tidak langsung ke kitab hadis, tapi menggunakan kitab atau buku kamus hadis ya. Kamus hadis. Jadi ini kayak indeks gitu. Kalau kita mau mencari ayat Al-Qur'an ya, itu kan kita buka dulu indeksnya ya, ayat apa tentang apa yang akan kita cari. Kalau kita ingin membaca buku, kita baca dulu daftar isinya ya. Lalu kita coba memasuki bab per bab. Nah, cara mencari hadis pun demikian ya. Jadi kamus hadis yang disebut kamus hadis nanti ya, ini adalah semacam kayak ya pengantar kita ya, yang menjembatani kita dengan kitab-kitab hadis. Dengan menggunakan kamus hadis ya, kita bisa mendapatkan beberapa varian hadis yang mirip-mirip ya, atau redaksinya sama tetapi dalam kitab yang berbeda ya. Jadi karena tujuan takhrij itu adalah ya jam'ur riwayat ya, mengumpulkan riwayat-riwayat terkait dengan suatu tema tertentu ya, ini akan sangat membantu kita menemukan sumber-sumber hadis ya dari melalui kitab kamus hadis ini. Oke, saya akan coba share materi. Saya sudah share ini di grup, teman-teman. Ya, ini adalah tema kita hari ini. Kita akan mempelajari dua kamus ya, dua kamus. Yang pertama adalah kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Imam Asyuti, yang kedua adalah Al-Mu'jam Al-Mufahros karya komunitas orientalis ya, yang dipimpin oleh Profesor Wensing dari Belanda. Nah, ini sebagai pengantar bahwa kalau kita ingin mendapatkan hadis, melakukan takhrij hadis, artinya kita ingin mendapatkan hadis secara lengkap ya, sanad, matan, kemudian sampai kepada kualitasnya. Pertama kita harus tahu teks hadisnya dulu ya. Dalam ilmu takhrij hadis kita harus tahu dulu teksnya, potongannya seperti apa ya. Lalu kemudian kita merujuk kepada kamus hadis, kitab kamus hadis atau software atau aplikasi yang akan membantu kita ya dalam menghubungkan kita dengan sumber-sumber aslinya. Nah, dari kamus hadis ini kita akan direkomendasi ya untuk merujuk kitab hadis apa yang
Halo teman-teman, hilang ya? Oke, maaf. Jadi ketika kita sudah mendapatkan teks hadis, saya ulangi, kita akan merujuk kepada kitab kamus hadis, ya, atau software atau aplikasi. Kemudian dari sana kita akan diantarkan kepada kitab-kitab hadis apa, ya, kutubu sitah atau kutubu tis'ah atau yang lainnya, ya, yang memuat hadis yang teksnya sedang kita cari. Nah, baru dari kitab hadis inilah kita mendapatkan teks hadis lengkap dengan sanadnya. Nah, dari sanalah kemudian kita melakukan kajian kritik hadis, yaitu kritik sanad dan kritik matannya. Ya, sanadnya nanti kita telaah apakah mutasil atau tidak, ya, antar perawinya. Apakah perawinya itu makbul, ya, thiqah, terpercaya atau tidak. Kalau tidak ya berarti kalau negatif ya berarti. Nah, kalau kita sudah dapat teks hadis lengkap dengan sanadnya, baru kita melakukan kritik hadis, ya, penelaahan terhadap kualitas hadis. Yaitu tadi itu kita lihat rawinya, kita lihat apakah mutasil dengan gurunya atau tidak. Kemudian dari sisi matannya akan kita uji, ya, dengan Al-Qur'an, apakah sesuai atau tidak dengan hadis sahih yang lainnya, dengan maqasidus syariah, ya, dengan dalil-dalil yang lainnya. Ini adalah bentuk dari kritik matan, ya. Nah, ini adalah langkah terakhirnya nanti. Nah, kita akan mempelajari dua kitabnya, ya, teman-teman. Yang pertama adalah Al-Jami' As-Shaghir, ya, fi Ahadits Al-Bashir An-Nadhir. Ini kalau kita terjemahkan berarti ensiklopedi kecil gitu, ya, yang menghimpun hadis-hadis Nabi yang memberi kabar bahagia dan memberi peringatan. Kitab ini merupakan ringkasan, ya, dari Al-Jami' Al-Kabir karya Asyuti. Imam Asyuti adalah ulama Syafi'iyah, Asy'ariyah, ya, pakar dalam bidang fikih, usul fikih, hadis, tafsir, ulumul Quran, balaghah, sejarah. Agak-agak anti terhadap ilmu mantik dan matematika. Nah, ini kalau nggak suka matematika berarti sama dengan Imam Asyuti. Beliau adalah seorang yang bergelar Al-Hafidh, ya, seorang penghafal hadis juga. Nah, kitab Al-Jami' Shaghir ini berisi potongan hadis, teman-teman, ya. Disusun berdasarkan abjad Arab. Jika ingin mencari hadis menggunakan kitab ini, kita harus lihat dulu. Kita tahu hadisnya, teksnya apa, ya, yang akan kita cari itu. Kemudian lihat bagian awalnya apa, hurufnya. Nah, lalu buka halaman yang di sana sesuai dengan abjad yang akan kita cari. Nah, dalam kitab ini Imam Asyuti menyebutkan kitab yang menjadi sumber hadis, ya, misalnya Sahih Bukhari kah, Mustadrak Al-Hakim kah, ya, Muslim kah, Abu Daud kah, dan seterusnya. Kemudian perawi sahabatnya siapa? Ini juga disebutkan oleh Imam Asyuti. Terakhir adalah kualitas. Kualitas hadisnya itu apa? Nah, teman-teman bisa mendownload di sini nih, linknya sudah saya kasih. Nah, di sini ada kriteria, ya, al-huruf al-marmus biha, huruf-huruf yang digunakan sebagai rumus. Kalau hadis sahih berarti shad ha, kalau hasan berarti simbolnya ha, ya, kalau dhaif berarti dot. Udiat fi kitab Al-Jami' As-Shaghir, ya, akibat ruwatil hadis setelah perawi hadis. Nah, ini adalah contoh bagian dari kitab Al-Jami' Shaghir, ya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, kitab ini disusun berdasarkan abjad. Jadi ini akan memudahkan kita untuk mencari hadis, ya, dengan menggunakan awal kata, ya. Misalnya kita sering mungkin dengar hadis tentang innamal a'malu binniyat. Ini dicantumkan oleh siapa, disebutkan oleh siapa, begitu, ya. Oh, kita coba lihat, jadi innamal a'malu binniyat ini kan dia diawali huruf hamzah. Oh, kita cari di klaster hamzah, ya. Oh, ternyata di sini disebutkan sebagai hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, dan seterusnya. Nah, di sini, ya, ada
simbol ya, simbol. Yang pertama adalah qaf. Ya, yang pertama adalah qaf. Kita bisa lihat qaf ini adalah maksudnya apa. Oke, kita lihat. Kalau qaf ya di sini ternyata lahuma ya. Qaf itu lahuma artinya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Kha ini lil Bukhari, mim ini lil Muslim. Kalau qaf simbolnya lahuma artinya milik Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, selain Imam Al-Bukhari di sini juga disebutkan angka 4 ya, angka 4. Nah, ini menunjukkan li Abi Dawud, walin Nasai, walid Tirmidzi, walibni Majah 1, 2, 3, 4. Nah, selain Sahihain ya, Sahih Bukhari Muslim, ternyata hadis ini disebutkan pula dalam kitab Sunan yang 4 ya, Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibni Majah. An Umar ibnil Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab, ini yang disebut perawi sahabatnya tadi itu. Kemudian ada hak lam dan qaf to ya. Hak lam ini coba kita lihat. Hak lam ini apa? Oke, di sini tidak disebutkan ternyata. Nah, ini ada di bagian bawah kayaknya. Kemudian qaf to. Oke, di bagian bawah sepertinya. Nah. Ya, hak lam ini artinya li Abi Nu'aim fil Khilyah, artinya hadis ini ada di dalam kitab Al-Khilyah karya Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani ya. Kalau qafta itu artinya lida rukutni ya, lida rukutni. Jadi artinya selain disebutkan oleh Imam Kutubus Sittah ya yang 6, juga disebutkan dalam Khilyatul Auliya dan Sunan Ad-Daruqutni. Fi Gharaib Malik an Abi Sa'id Ibnu Asakir fi amalihi, lalu ada juga Imam Ibnu Asakir dalam kitab amalinya an Anas Ar-Rasyid Al-Attar fi juz'in min takhrijihi an Abi Hurairah, lalu juga kitab karya Ar-Rasyid Al-Attar ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu disebutkan lebih dari 6 buah hadis kitab hadis ya. Kutubus Sittah tentunya, kemudian ditambah Khilyatul Auliya dan Sunan Ad-Daruqutni, kitab amali karya Ibnu Asakir, dan juz'un min takhriji Al-Attar tadi itu ya. Jadi ada 5 apa 6 yang menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, dari sana kita akan merujuk kepada kitab Sahihain ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kutubul arba'ah yang lain ya, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, kemudian amalinya Ibnu Asakir dan seterusnya. Oke, kalau kita sudah temukan di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, mungkin kita akan menyudahi karena ya sudah dihukumi sahih oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau dalam sunan, kitab-kitab sunan itu masih memungkinkan kita lakukan kajian gitu ya, masih memungkinkan kita lakukan kajian. Lebih-lebih kitab yang di luar Kutubus Sittah itu sangat mungkin ya, sangat mungkin untuk kita lakukan kajian kualitasnya. Jadi ini bentuk dari kitab Al-Jami' As-Shaghir ya. Ini biasanya dikaji juga di pesantren-pesantren, tapi dimaknai begitu ya. Tidak digunakan untuk mencari hadis, ya, tidak mencari hadis. Jadi fungsi lain dari kitab ini selain menyajikan hadisnya, kita dapat hadisnya yang agak lengkap ya, juga kita dikasih tahu sumbernya ya. Dari sumber inilah kita kemudian berjalan ya merujuk kepada kitab-kitab hadis langsung ya. Nah, silakan nanti dibuka begitu. Nah, ini contoh dari kitab Al-Jami' As-Shaghir, kamus hadis yang pertama ya. Yang kedua adalah kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadhil Hadis ya. Ini ada forum orientalis ya di Belanda ya, di bawah pimpinan Profesor Wensing ya.
ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr. Fuad Abdul Baqi. Ini beliau orang Mesir ya. Ini ada 7 jilid, satu jilidnya sekitar 500 halaman ya. Isinya potongan-potongan hadis, kata-kata hadis, indeks kata hadis ya. Nah, sumbernya kitab ini ya adalah hadis-hadis yang berasal dari Kutubut Tis'ah ya. Kutubut Tis'ah ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah di sini disebutkan Al-Kutub Sittah ya. Al-Kutub Sittah ini artinya 6 kitab Indo dalam studi hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abi Dawud ya, Ibnu Majah. Kemudian Wa'an Musnad Ad-Darimi, lalu Musnad Ad-Darimi atau Al-Musnad Al-Firdaus, Muwatta' Malik, kemudian Muwatta'nya Imam Malik, wa Musnad Ahmad ibni Hambal, kemudian ya, ditambah Musnad Ahmad ibnu Hambal. Nah, kitab ini atau Rotabahu wa Nadzomahu Lafifun minal Mustashriqin disusun oleh sejumlah tim ya orientalis. Wa nasyarahu ad-doktor A.Y. Wensing ya, Ustadzul Arabiyah Bijamiati Leiden. Disebarkan, dipublikasikan oleh Profesor Wensing ya, seorang profesor di jurusan bahasa Arab ya di Universitas Leiden. Ini dicetak 1937. Wah, ini sebelum Indonesia merdeka sebenarnya. Nah, contohnya seperti apa isinya? Nah, isinya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi seperti saya bilang tadi itu ya, ini adalah potongan-potongan hadis. Jadi kalau kita mendapatkan hadis, kita coba potong-potong ya hadisnya. Cari yang dalam bentuk kata kerja atau kalimat fiil ya. Karena di sini semuanya adalah bentuknya yang adalah kalimat fiil atau mustaknya ya, mustaknya. Misalnya ibda ya. Ibda atau di sini apa ini? Allah al-abad at-ta'a kurang gede ya, apa besar abada ya, hadhil bahaim laha awabidu ka awabidil wahsy. Nah, kata abada ini salah satu hadis yang menggunakan kata abada adalah hadhil bahaim laha awabidu ka awabidil wahsy. Ini teks hadisnya ya, salah satu teks hadisnya. Kemudian di bawahnya ini ada huruf kha. Ya, ada huruf kha, kemudian bab jihad nomor 191 ya. Artinya apa? Hadis ini artinya disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam bab jihad nomor hadisnya 191. Lalu bab syirkah ya. Hadis nomor 3, hadis nomor 16. Kemudian di bab dzabaih hadis nomor 15, hadis nomor 18, 23, 26, 27. Kemudian di sini ada huruf mim, artinya hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Ad-Dhahi ya, bab Ad-Dhahi atau kitab Ad-Dhahi. Nomor hadisnya 30. Kemudian di dalam Sunan Abu Dawud ini ada huruf dal ya, teman-teman. Artinya adalah Sunan Abu Dawud. Bab Ad-Dhahi nomor hadis 14. Tak ini artinya Sunan At-Tirmidzi ya. Di bab apa ini As-Said ya. Nomor hadis 19. Nah, makanya kita harus pintar-pintar nih memotong-motong hadis, kemudian kita cari entry-nya di dalam kamus ini ya. Oke, teman-teman, itu materi kita di sore hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Tidak ada? Cukup? Halo, Ustaz Afif? Ustaz Ibnu? Ini yang paling aktif nih. Kita minggu depan akan UAS ya, teman-teman. Silahkan dipersiapkan untuk mereview materi-materi kemarin. Soalnya nanti akan kita bagikan minggu depan ya. Semoga semuanya ya sehat walafiat, lancar semua urusannya.
Mungkin sebelum kita akhiri ya sesi kita kali ini, saya minta dibukakan dulu kameranya. Saya ingin mendokumentasikan sebagaimana diamanahkan oleh kampus ya. Silahkan dibuka dulu. Ustadz Afif, Ustadz Ibnu, masih terhubung dengan saya? Oke, sepertinya tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sesi kita kali ini. Kita akan bertemu minggu depan dalam sesi ujian tengah semester ya. Dari saya, kalau ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran Ustaz. Ya, sama-sama.